Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran hadis mengenai hadis tentang toleransi dan membangun kehidupan umat beragama. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang toleransi, namun di dalam Al-Quran. Sekarang hadisnya, ya. Kita langsung menuju ke dalam pembahasan. Nah, hadis riwayat Muslim, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi bi yadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi aw qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku dalam tangannya, tidaklah seorang hamba beriman sampai ia mencintai tetangganya atau ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian di dalam hadis juga disebutkan innal mu'min dal mu'minin kal bunyanin yashuddu ba'duhum ba'dan, rawahu Bukhari wal Muslim. Sesungguhnya antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu bagaikan bangunan yang saling melengkapi, memperkokoh satu sama lain. Nah, melalui dua hadis ini, Rasul menegaskan dua hal. Yang pertama, tidak beriman orang yang tidak mencintai tetangganya. Artinya tidak sempurna imannya orang yang tidak mencintai tetangganya. Yang kedua, tidak sempurna iman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, hadis ini juga peringatan Rasul agar menghormati tetangga dan saudaranya sekaligus mencintainya. Untuk mewujudkan kecintaan dan keharmonisan terhadap tetangga, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mengganggu waktu istirahat tetangga. Kemudian tidak mengganggu hak milik orang lain. Kemudian tidak mengintip kamar atau rumah tetangga. Kemudian tidak iri hati bila tetangga memiliki sesuatu yang kita tidak punya. Kemudian tidak mencampuri urusan tetangga. Kemudian tidak sombong dan tidak angkuh dengan tetangga. Yang terakhir, tidak berperilaku yang membuat tetangga menjadi resah. Nah, inilah hal-hal yang menjadikan kita harmonis dengan tetangga. Maka ini sangat dianjurkan bagi kita sebagai seorang muslim untuk melakukannya. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu hak milik tetangga, dan lain sebagainya. Kemudian, namun demikian hadis tersebut tidak dapat diartikan bahwa orang mukmin tidak mencintai saudara dan tetangganya berarti tidak beriman. Maksudnya adalah, nah tadi sudah Ustaz ini kan ya, bahwa tidak beriman artinya tidak sempurna keimanan seseorang jika tidak mencintai tetangganya dan saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, pengibaratan persaudaraan seperti bangunan yang saling menguatkan, saling mengokohkan itu sungguh mencerminkan betapa kokohnya keimanan seseorang. Ia selalu siap menolong saudaranya seiman tanpa diminta, bahkan tidak jarang mengorbankan kepentingannya sendiri demi menolong saudaranya. Nah, memberikan suatu yang sangat dicintainya tanpa membedakan antara saudaranya dengan dirinya sendiri. Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Nah, hadis ini terkait dengan penjelasan tentang dua hal. Yang pertama, sebaik-baik teman di sisi Allah yang terbaik dengan temannya. Kemudian yang kedua adalah sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang terbaik dengan tetangganya. Nah,
Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, tentu ia tidak menginginkan kalau kawannya terjerumus kepada hal-hal yang dapat merusak dirinya sendiri atau masyarakat. Untuk itulah kawan yang baik atau teman yang baik akan selalu saling menasehati. Nah, ini kuncinya. Teman yang baik adalah yang selalu menasehati kita ketika kita melakukan hal-hal yang salah. Kemudian kawan seperti itulah yang boleh Rasul dianggap kawan yang terbaik di sisi Allah. Nah, kemudian untuk mempererat persaudaraan maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, senantiasa berlaku hormat kepada siapapun tanpa melihat derajat, kedudukan, harta, dan rupa. Nah, jadi kita tidak boleh memanggil teman kita dengan ucapan-ucapan yang merendahkan dirinya, mengejeknya, dan lain sebagainya. Kemudian senantiasa menjaga lisan ucapan, jangan sampai ucapan kita membuat sakit hati. Nah, kemudian yang ketiga, menjaga diri dari sikap kekerasan. Nah, tetangga, kita masuk ke tetangga. Kalau tadi kan teman, sekarang kita masuk ke tetangga. Tetangga adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimintai pertolongan dan bantuan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, tetangga harus dihormati. Nah, kewajiban menghormati tetangga itu tidak hanya karena kita memerlukan pertolongan dan bantuannya semata, melainkan karena kita hidup berdampingan bersama mereka. Agama Islam tidak melarang umat Islam bergaul dengan penganut agama selain Islam, sepanjang hal itu tidak menyangkut masalah akidah dan ibadah. Nah, beberapa perilaku yang harus ditempuh dalam hal toleransi. Yang pertama yaitu saling mencintai sesama manusia. Kemudian mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain dan mengakui persamaan hak. Nah, kemudian hadis tentang tasamuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Akhrajahu Syaikhani wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, penjelasan hadis ini ada 3 perkara yang didasarkan atas keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, yaitu yang pertama, kalau kita memang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita akan memuliakan tamu, kemudian akan memuliakan tetangga, atau berbicara baik. Kalau tidak bisa, maka diam. Dalam pembahasan ini secara khusus tidak membicarakan toleransi, akan tetapi jika melihat konteks secara umum, kita diajarkan pula untuk memuliakan, menghormati orang lain, baik itu sesama muslim ataupun non-muslim. Masing-masing kita punya hak dan kewajiban. Hak asasi manusia harus dihormati, tidak ada manusia yang tidak memerlukan bantuan orang lain. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa Islam menggariskan bahwa tasamuh, toleransi atau tenggang rasa kepada penganut selain Islam itu boleh saja, asalkan tidak dalam masalah akidah dan ibadah. Nah, hal ini jelas sekali diungkapkan dalam Quran surah Al-Kafirun. Adanya sikap toleransi atau tenggang rasa juga bertolak dari satu pandangan bahwa manusia di samping sebagai makhluk individu, ia juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individual, ia mempunyai hak sepenuhnya untuk menentukan tujuan dan cita-cita hidupnya. Namun, sebagai makhluk sosial, dalam menempuh tujuan dan cita-cita hidup itu tidak boleh
merugikan orang lain atau masyarakat lainnya. Sebaliknya, dalam menegakkan hak masyarakat, itu ia juga jangan sampai mengorbankan hak individu atau hak pribadinya. Nah, telah selesai pembahasan pada kesempatan kali ini, kita akan lanjut minggu depan, yaitu penilaian harian ya. Nah, tadi biqiraatil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.